bini orang Bandung, anak baru lahir umur 3 bulan gue tinggal ke Jakarta. 10 tahun gak pernah ketemu. Pas ketemu itu dia gak kenal gue. Sesangar-sangarnya, sekeras-kerasnya, sebandel-bandelnya cowok ya. Kalau gak dianggap anak tuh kayaknya nangis lah gitu gue. Obrolin aja bareng gue Alex Tonik cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang membahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Karena hampir setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya kesepian. Dan gimana caranya mereka? Gimana awalnya mereka sampai bisa berada pada titik terendah dalam hidupnya? Di sini gue berharap dengan adanya Nadir Podcast ini bisa menjadi motivasi buat kalian semuanya. Dan sadar kalau kalian tidak hidup sendiri. Oke, gimana nih guys? Mau gak kita dengerin cerita-cerita mereka? Salah satu narasumber gue datang sini. Di sini di episode ini gue udah kedatangan seorang tamu. Nggak mau gue jelasin dulu sekarang ini. Tapi langsung aja kita temuin dia langsung aja. Obrolin bareng Uwi. Uwi, apa kabar Pak? Gila, drummer gua. Makasih Uwi ya udah datang. Gila lo, makasih banget. Jauh lo ya, dari mana tadi? Lu pulang kerja nih ya? Enggak lah, pas kerja cuman izin aja. Izin? Gara-gara mau ketemu gue dong izin. Kangen gue. Gue juga kangen. Kita udah berapa tahun gak ketemu Wi? 5 tahun baru. 5 tahun lebih gak ketemu. Oh oke Wi, boleh lu ceritain lu ke teman-teman, jelasin lu siapa lu, siapa nama panjang lu segala macem nih. Kamera center mana? Sini ya berarti. Ya? Halo guys. Salam kenal, gue Wi. Gue pernah satu band di Paku Payung. Oh, gue sebut ya. Gak apa-apa. Sama Alex. Posisi drummer. Sekarang main drumnya ngap. Udah. Terus? Oh gitu aja? Iya. Luli, Ilham, Agusta. Oke, dia teman lama gue, drummer gue juga. Akhirnya gue ketemu udah 5 tahun ini. Dan sekarang kesibukan lo apa terakhir ini? Kerja aja. Ya gue juga tahu, nenek-nenek moyang juga tahu kerja misalnya. Kerjanya sebagai apa, di bidang apa? Kerja di bidang pelayaran kontainer. Di pelabuhan, jasa sih, bidangnya jasa. Katanya lu dapat gelar keren ya, kepala cabang. Asik. Ya alhamdulillah sih. Itu lu mulai berkarirnya sampai dapat kepala cabang itu gimana Pak? Gue kerja 20 tahun lebih lagi. Di situ baru dapat jadi kepala cabang. Iya. Berarti pas kita ngeband itu lu di situ dong? Udah. Cuman lu nggak pernah cerita nyet? Ya buat apa gue cerita? Yang penting ngalir aja kan. Pas udah masuk umur 40, udah mulai mikir gitu. Aduh, begini ya. Main terus. Divorce. Nanti gue belum tahu dulu. Nanti kita ngomongin lagi. Gue belum tahu. Cuman gue pengen bahasin dulu deh. Semenjak di karir itu kan mudanya kita bikin band Paku Payung itu juga. Lu kan juga belum married, belum macam. Kita kan masih muda-muda kayak Vano juga masih muda-muda kita semua. Vano tuh adalah salah satu gitaris gue juga. Awal mulanya lo ngebangun kenal musik itu sampai lo bikin. Gue pengen ngebahasin dulu. Lo kan dia punya namanya Stutan. Iya. Itu tahun berapa Pak lo bikin Stutan? Stutan itu gue buat karena... Jelasin lo, Stutan itu apa gitu? Iya, Stutan itu wadah sih sebenarnya. Wadah. Dasarnya gue buat Stutan itu karena pada saat itu ketidakpuasan gigs yang itu aja yang main. Jadi entah band lamanya dipanggil susah, entah dia nggak tahu linknya atau apa kan, dasarnya itulah pokoknya. Nah, intinya gue pengen lebih ke silaturahmi sebenarnya.
Nominal. Antara Dan yang lu tua bikin sama yang itu, muda. sorry gue, dan lu bikin itu pas pandemik ya? Enggak, 2015 dong. Oh 2015 ya? 2015 gue buat di Grand Charlie Rawamangun. Itu band-band yang udah nggak ada lah gitu, maksudnya udah bubar. Gue datang, gue mohon untuk silaturahmi, untuk reuni gitu. Ya mereka mau. Seperti HIV. Nah itu kan band-band HIV itu band-band hardcore lama Iya. ya. HIV terus Dariusak. Akhirnya lu temuin lagi semuanya, lu silaturahmi dengan lu sendiri, modal lu sendiri, lu silaturahmi, lu temuin mereka semua satu-satu sampai mereka akhirnya mau lagi, dan lu bikin wadahnya ini, lu bikin acara itu. Iya. Nah, Stutan sendiri tuh sebenarnya filosofinya tuh simple sebenarnya. Apa tuh? Stut tuh akhir. Oh, maju gitu. Pukulan. Iya, pukulan. Maju lah lu, iya. Maju lah gitu. Anehnya tuh cuman buat lengkap aja. Filosofi kayak gitu. Jadi ada kadang kalau gue buat gigs tuh ada getaran kayak gitu. Ini harus nih. Semangat lah ya. Semangat lah. Semangat. Kalau ditanya untung gak sih? Gak ada. Itu lo pakai budget lo semua itu? Yes. Dengan budget lo kerja yang selama berapa 20 tahun di Yes. Itu lo bikin sendiri, lo bikin sendiri, lo nabung sendiri, lo bikin acara sendiri, dan lo tidak ada maksudnya tidak ada keuntungannya, yang penting lo adalah bahagia karena lo bisa menemukan mereka bisa, berarti kebahagiaan lo, kepuasan lo adalah bisa menemukan mereka semua yang udah hilang, udah kategori istilah kata bubar lah ya. Sampai lo paduin lagi. Itu keren. Satu kebahagiaan juga kan. Lo nggak pernah ketemu dengan lo terakhir misalnya ketemu 96. Ketemu lagi misalkan 2018. Gila baru 20 tahun lagi. Terus band kita kapan? Sempat main ya? Bukan sama gua. Bukan sama lu. Sama lo sama Ambon. Kan gua lagi di Papua lah gitu kan. Oh iya lo ngilang mulu sih bisa. Nah oke. Pengen bahas gue pengen bahas lebih dalam nih, lebih deep lagi. Keluarga lu. Gue belum tahu, gue ninggalin lu belum married. Lu married tahun berapa sih, Pak? 2007. 2007. Berarti 10 tahun, 13-14 tahun. Menghasilkan anak 2. Cewek cowok apa cewek cowok? Ini lo mau lebih dalam lagi ya, gue kalau ini suka nangis. Enggak apa-apa. Enggak lah. Dan akhirnya gue 2007 married. Apa kali gue bilang kali MBA lah. Ya kan gue juga MBA, dan lo ketemu anak gue juga MBA. Kenapa harus malu dengan MBA? Iya gitu, maksudnya kan ya gue ngomong aja gitu. MBA. Karena waktu itu masih ngepang banget kali ya. Gak bisa diatur. Bini orang Bandung. Anak baru lahir umur 3 bulan gue tinggal ke Jakarta. 10 tahun gak pernah ketemu. Pas ketemu itu dia gak kenal gue. Oh pas lu tinggalin itu 2000 itu lu kesini dan ketemu kita ngeband ya? Iya. Dan gue baru tahu lo cerita ini, serius gue baru tahu ini. Lu kagak pernah cerita sama kita. Karena pun nggak tahu, karena pun baru tahu pas udah kejadian. Rame-rame gitu. Dan sekarang anak lo itu umur berapa? 13 tahun. Di SMP. Dan dia nggak kenalin lo? Udah kenal. Sekarang udah kenal. Saat umur 10 tahun dia nggak kenal. Prosesnya lo untuk berkenalan dengan anak lo tuh gimana, Pak? Lo nyamperin dia kah atau lo sesangar-sangarnya, sekeras-kerasnya, sebandel-bandelnya cowok ya? Kalau gak dianggap anak tuh kayaknya nangis lah gitu gue. Pasti lah, ciut lah. Kita punya naluri. Cuman gue gak mau tunjukin kalau gue nangis depan dia. Itu kapan tuh? Awal lo ketemu sama dia dan bilang gue tuh bokap lo gitu. Itu kapan tuh? 2016. Lo ke Bandung tuh? 2016 2017 2016 lo ke Bandung apa 2000? Iya, ke Bandung nemuin tuntutan dari mantan bini gue yang memang dia
bagus juga sih, maksudnya ngingetin gue lagi. Lu tuh bapaknya, lu harus Ayo nemuin. lu ketemu dong, gue kasihan sama lu gitu, katanya. Lu enak ya masih dikasih ya, masih dikasih. Ya that's why lah gue bersyukur ya. Ya gitulah. Dan akhirnya lu ketemu anak lu. Ekspektasi gue tuh gede lagi. Gue bisa peluk ya. Dalam perjalanan Bandung. Gue bisa peluk. Gue bawa mainan. Makan bareng. Gak tau ya? Kayak kena. Apa yang anak lu pertama kali ketemu lu ngomong apa gitu? Om siapa? Terus dari istri atau ibunya ngomong apa? Jelasin ke gue, ke anak. Kalau apa namanya? Gue tuh di bapaknya gitu. Perlu waktu yang untuk meyakinkan seorang gitu, anak lagi anak. Apa namanya? Dia udah puluhan tahun lo tinggal ya. Mungkin kesel kali ya. Nah, 1 tahun kemudian gue datang lagi. Terus mulai pertanyaan itu muncul. Apa itu? Kenapa ninggalin aku? Kenapa gak ngasih uang aku? Kenapa gak sekolahin aku? Kamu kemana aja gitu. Dan ternyata dia tahu gue bapaknya, tapi dia gak mau. Saking kesel. Dia bilang ke temen-temen, bapak gue udah mati. Kuburannya Jakarta. Oh, dia taunya bokapnya udah meninggal. Dia yang buat statement sendiri gitu ya. Yang dia kesel. Bikin keselnya gitu. Iya. Emaknya yang ngasih tahu nih bapak kamu di YouTube. Ini bapak kamu. Terus apa yang lo ungkapkan dengan menjawab pertanyaan anak lo yang kritis seperti itu? Lo diam cuma nangis gitu. Masa gue cuma minta maaf aja gitu. Cuman apa? Gue gak bakal ninggalin lagi, maksudnya. Gue minta apa gue peduli. Jadi bukan minta harta, enggak. Kasih sayang kan? Lu datang aja gue. Berapa sih? Papa gajinya? Gak bisa sampai datang gitu. Aku kan darah daging papa. Anak pintar lah. Maksudnya gimana ya? Sekritis itu dia ngomong seperti itu. Dia pintar banget sampai gue gak bisa jawab beneran. Gila, mati kata lah kita anak. Makanya gue bilang sesangar-sangar ya, sebajingan-bajingannya laki-laki gitu ya. Ketika dihadapin seperti itu, lulu lah pasti. Gak tahu apa harus buat itu. Dan lu, maaf potong. Dan lu ceritain nggak kalau kenapa alasannya lu ninggalin ibunya dan lu? Mau cerita? Biar ditahu sendiri aja. Gue cuma bilang. Dan ibunya tidak pernah mau ceritakan. Gue bilang udah. Kalau dia tahu, ya nggak apa-apa. Berarti udah dewasa kan lagi. Udah punya mikir. Kalau sekarang tahunya, ya emang gue salah gitu. Aku kenapa ninggalin? Karena pikir lo lagi tuh nggak ada duit di sana. Bukan apa ya? Yang tadi gue bilang, gaya-gaya ngepang, masih jiwa pang. Egonya muda yang ninggalin, tidak mau bertanggung jawab ngurusin. Gitu lah. Tapi bilang maafkan papa, maafkan. Tapi lo sama istri lo udah mantannya udah divorce katanya. Oh iya, ikut gunanya juga. Udah married lagi. Oke, kita ngebahas itu. Dan sekarang gue married lagi. Ya anak. Dari situ gue gak mau ngelakuin lagi gitu. Jadi benar gue jadi seorang bapak lah gitu. Yang anytime, walaupun akhirnya divorce juga ya. Berarti lo married 2 kali. Dan divorce 2 kali. Dan lo sekarang jadi single parents. Iya. Yang terakhir ini cowok kan, si siapa? Dua-dua cowok. Dua-dua cowok. Yang paling gede tuh Aiko. Yang sekarang Al.
Yang lo pegang sekarang di Jakarta Oh. ini si Al ya pegang. Si Aiko ya mungkin masih kesal kali ya. Jadi gue juga nggak bisa ini sih. Nggak bisa, Proses setelah berjalan Iya. apa ya? nggak bisa. Jadi kalau tanya terus lo ngelakuin apa yang dia minta, gue buru-buru. Buat nutupin rasa salah lo itu ya. Walaupun nggak bisa ditebus, like. Nggak bisa lah. Mau sampai kapan nggak bisa. 3 bulan masih merah, like. Gue tinggal ya. Ya itu nggak apa-apa. Itu kan bentuk suatu penyesalan dan lo akhirnya juga ingat. Dan kalau misalnya anak lo juga ngeliatnya juga itu suatu bentuk papa tuh sebenarnya nggak mau ninggalin gitu. Cuman ya egoisnya papa adalah dan lo pasti juga minta maaf juga anak lo kan. Sebenarnya gue nggak mau cerita kayak ini, cuma karena figur lo jadi gue yang pengen gue bahas kan adalah masa remaja gue yang brutal gitu kan. Cuman ya karena figur lo jadi gue oke lah gue bongkar yang paling dalam gitu. Ya karena kan gue di sini kan ngajak lo untuk bahas Nadir lah titik terendah lo sampai lowest point lo gitu. Ya udah. Silakan di sini kan untuk cerita gitu kan. Gimana cara lo ngatasi itu semua? Ngatasin apa nih? Cara kesedihan lo, apa lo dengan ngeband, apa dengan nggak bisa, ngeband kan apa ya, kita manggung tiap minggu udah enggak kan, karena gue udah nggak fokus sebenarnya. Apa mungkin dengan bekerja, cara ngatasin kesedihan lo itu kan. Intinya perhatian aja udah. Ya sekarang zaman canggih ya. Video call. Rutin lo sekarang? Ya sehari sekali lah. Apa bagus. Itu dengan hebatnya teknologi sekarang bisa video call ya. Terus Bandung ya sebulan sekali lah gitu kan. Dengan alasan ya, bukan alasan memang. Tuntutan itu mah bukan alasan. Iya. Tuntutan untuk nemuin anak tuntutan gitu. Tanggung jawab gue kan. Hah, sedih. Berarti kayak topik itu titik poin terendah lo adalah dengan tapi kalau misalnya kayak ada niat lagi nggak sih Pak lo nyari pasangan buat? Gue masih doyan seks lah. Iya, gue juga sama lah, kita juga masih doyan seks lah. Tapi buat bener komitmen itu gue rada ya, ini loh. Itu banyak. That's why makanya gue divorce 2018 like. Iya. Sekarang 2002 berarti 4 tahun ya. 4 tahun gue. Untuk lu kita pasti ada trauma-trauma untuk menjalin hubungan serius. Di umur kita yang sekarang nih ada. Artinya kita mulai berpikir gitu ya. Iya, gue malas gitu. Tapi kalau pada saat itu nggak ada. Iya. Gue kenal aja hajar. Bunting dalam, bunting lagi, kawin lagi, tinggal sana. Kalau sekarang kita nggak bisa Pak. Iya. Kenal ceweknya udah nih mau dibawa kemana? Udah gitu argumennya beda. Gue lebih mikir sih sekarang. Saya nggak dia sama anak gue. Bisa ngerawat anak gue aja gitu. Kayak yang tadi kita bahas juga sebelumnya kan ada. Dia sayang sama lo, belum tentu sayang sama anak lo. Dia sayang sama anak lo, belum tentu sayang sama lo. Dia sayang sama lo berdua, belum tentu sayang sama keluarga lo. Dia sayang semuanya, agamanya beda. Contohnya like, gue beberapa kali kenal sama perempuan nih, kenal sama cewek. Sama gue cocok. Begitu dia mau serius, gue kenalin dong. Gue bukan sama orang tua lain kenalin. Sama anak loh, gue jokrokin anak gue dua-dua itu. Gue lepas kan jalan nih kemana. Kan mungkin body tubuh apa bahasa tubuh itu kelihatan ya. Anak suka atau enggak gitu kan. Gak suka kali. Berapa kali gue pacaran, anak gue gak. Jangan-jangan gue dilarang kawin kali sama anak gue. Nikah. Iya nikah. Kalau kawin nggak tahu sih deh. Kawin kan nggak pakai surat Pak, nikah pakai surat, kawin pakai urat. Iya biasanya anak emang gitu, apalagi kan anak lo lebih memprotek bapaknya. Aduh bapak gue pernah sakitin, lebih memprotek bapaknya. Kayaknya bapak jangan sakit lagi, entar ketemu dia. Gitu. Yang pertama sih lebih ke memprotek lo ya. Udah. Yang kedua mah. Dan mungkin ada pikiran nggak lo misalnya anak lo juga yang pertama nih kok bisa nggak sih balik lagi sama mama gitu? Nggak mungkin. Enggak, maksudnya bisa. Kalau anak itu mungkin berpikir bisa nggak sih lo? Kalau lo jangan bisa berpikir. Kalau gue juga tidak bisa balik lagi dengan ibunya. Karena pertanyaan itu pernah ditanya ke gue. Dan gue jawab langsung.
Terus ditanya lagi sama anak gue, kalau papa bisa jawab pertanyaan itu, kenapa papa nggak jawab pertanyaan yang lain? Tapi kan emang udah dunianya udah berbeda ya, dan kita tidak mungkin membalikkan yang udah gitu loh. Nggak mungkin. Mending kita berpikir langkah untuk kedepannya. Kita berpikir, gedein anak gitu. Ini anak gimana untuk gimana. Nah, goals lo kedepannya apa, Pak? Apa nih goals maksudnya? Kerja lo kedepannya untuk untuk kerja lo juga dan untuk anak lo juga. Yang jelas di umur gue 43, berarti masih ada 10 tahun lagi kan. Ibarat kalau PNS 10 tahun lagi like. 53 kan. 54 ke 55 gitu. Mana tahu, gue bukan PNS. Ya kira-kira gitu lah like. Artinya gue pengangguran hasil sejahtera. Artinya gue kerja keras lah gitu. Walaupun telat ya, tapi nggak ada kata telat lah. Nggak ada kata telat. Gue hajar, gue kerja. Ya udah kayak robot gue kerja gitu loh. Gue kumpulin buat ketika nanti, gue sih berharap ketika gue meninggal ya gue ada sesuatu untuk anak gue gitu. Itu yang gue persiapin. Walaupun ya nggak tahu lah terima atau enggak. Apapun itu lah, yang penting anak yang pengen ngutang yang susah ya gitu lah. Berjuang keras buat anak ya Pak. Itu. Terus lu nggak ada niat buat ngeband lagi gitu apa? Udah lu fokus itu, lu susah lu. Gue mendingan belakang layar lah. Kerja padat lagi ya. Terakhir kan gue di Johnny B. Gue. Tapi kalau misalnya kita yang mau reunian bisa kan? Gue takut visi misi gue udah nggak ada lagi. Beneran. Kalau dulu ya makanya dulu kan karena ego kita. Bener. Akhirnya sekarang udah berlambat laun, kita udah makin tua, udah kebentuk nih. Karakter kita udah kebentuk nih, makanya lu lebih senang di balik layar daripada kita show nggak jelas gitu kan. Lu show aja manggung, belum telah dia kabur cuy. Stick dibuang dia kabur lah, gue bingung. Nah, drummer gue mana nih? Kacau. Ya udah. Ya itu akhirnya dengan kehidupan lo ini lo akhirnya bisa menemukan. Sebenarnya sekarang lo udah mulai menemukan ya, dengan lambat laun perjalanan waktu lo bisa menemukan ini lo hidup gue pelan-pelan dengan ada anak lo yang motivasi. Berarti peran keluarga itu besar banget itu lo. Oh iya. Untuk sekarang ya. Lo nih sekarang kan? Iya. Peran keluarga itu besar. Kalau 20 tahun lalu mana ada malu lo bentak-bentak. Wih jangan pulang balik malam. Iya mah balik pagi. Iya. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang kalau anak bilang, papa jangan balik pagi ya. Pas langsung, lebih nurut lah. Lebih nurut. Kalau sekarang tuh lebih berasa lah keluarganya. Lu makanya, gue kangen nih gitu. Iya guys, ternyata sorry gue kepateng. Ternyata dia udah datang ke sini adalah karena dia kangen sama gue dan gue juga kangen sama dia. Berpelukan ternyata habis 5 tahun lebih kita ketemu dan akhirnya ketemu di Nadir Podcast. Dan Nadir Podcast ini yang banyak mempertemukan gue dengan saudara gue, Ivan, abang gue juga, dan teman-teman gue juga. Dan akhirnya lu juga ketemu dan bisa bercerita gini. Nah Wi, ini satu kata yang paling satu ini. Kalau misalnya seandainya lu kedua seneng, lu kan dua-duanya divorce ya. Seandainya dua-duanya anak lu ditarik sama istri lu. Lu memang ditinggal mereka kan? Oh tapi lu bisa setiap saat nemuin. Oh iya, kan perjanjiannya gitu. Gue bisa aja fight, cuman gue gak mau lah. Jangan. Karena memang perempuan lebih merasakan gitu ya daripada kita ya, maksudnya. Ya emang kalau anak umur berapa emang harus sama ibu dulu, setelahnya baru sama orang sama bapak nggak apa-apa gitu. Kayak anak gue yang di Bandung, dia udah mulai bebas. Dan dia pun bisa memilih kan. Kadang ke Jakarta, enjoy malah dia sekarang. Dia bisa mau ke Jakarta. Dia udah gede kan? Iya bisa memilih sendiri gitu. Banyak ya cerita-cerita lo gitu. Akhirnya kita ketemu juga. Gue pengen nanya apa lagi, udah semuanya. Hal yang tercapai lo tadi sampaikan apa sih lo? Proyek. Lo nggak pengen ngerjain lagi Sultan itu? Udah nggak pengen. Gue mudi sih maksudnya orangnya. Ya gue tahu dari dulu. Dari dulu kan terus ya. Dari dulu. Iya. Kalau latihan aja begitu nih. Artinya gini. Gue pengen buat acara konsepnya nggak yang beda lah gitu. Kalau lu boleh kerja sama Iyet tadi tuh. Dia pengen satu yang beda gitu, yang nggak pernah belum ada. Itu cuman ya gue bingung apaan gitu kan.
Ya lo ngobrol nanti sama dia. Iya. Bikin yuk acara yang beda gitu, yang belum ada gitu. Itu paling. Makanya yang udah ada kan cuman hardcore, punk, ska gitu terus. Iya. Emang itu sih kan. Ya lo bikin yang beda. Ya itu gue perlu. Acara New Wave belum ada kan? Gue perlu orang. Sebenarnya gue dikasih kesempatan tuh untuk ini acara IO tuh waktu itu. IO kan waktu ulang tahun nih. Apa namanya? Ngebuatin acara lah gitu. Cuman ya itu di mood gue nggak enak. Ya pelan-pelan lo rubah sistem lo dengan lo sekarang lo jadi bapak dengan 2 anak. Lo bikin sistem lo bertanggung jawab, lo bikin acara gitu, lo bikin New Wave kayak belum ada. Gue bahkan pengen gue bikin perusahaan tuh Stutan. Oke tuh. Buat perusahaan, gue punya jaringan bisnis yang oke duitnya. Gue bisa presentasi, bisa minta bla 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 ya. Perlu waktu memang, perlu perjuangan. Proses lah, kayak di sini aja kita kan ada juga proses juga, nggak segampang. Emang kita orang kaya. Ditanya, pernah nggak dimodalin? Ditawarin pernah malah gue, masalah satu partai. Tapi gue nggak mau. Nggak seru ya? Bukan nggak seru sulit. Punya, ya tahu sendiri partai malah. Ada iya. Ada udang di balik bakwan ya, males gitu. Gak maunya. Apalagi acara yang gue buat bukan acara yang besar gitu kan. Gak usah lah gue bilang. Tapi ketika nanti udah jadi perusahaan itu Stutan, gue pasti mau apa? Gue next stepnya udah harus beda gitu. Yang penting pengen lo sekarang buat kerja, buat bagian anak lo kan. Itu nomor 1 sama orang tua. Itu anak lo ya. Tapi bokap nyokap pasti. Udah uzur. Hampir 80. Iya, tinggal sama gue. Masih lengkap, maaf ya. Alhamdulillah. Amin ya, masih lengkap. Oh, kemarin kan Bombo juga kan udah teman-teman kita udah banyak lah gitu. Kayaknya udah layaknya kita udah nggak brutal kayak dulu lagi, udah kita bikin acara, kita bikin yang positif aja semuanya juga, yang ngebangun yang dulu kita bangkit untuk lagi positif lagi kan Pak ya. Sekarang kita udah bukan anak kecil lagi, udah harusnya bukan... ada regenerasi sih yang gue pengen. Nah, regenerasi apapun itu ya. Entah apapun itu jenisnya ya. Harusnya ada regenerasi, itu yang gue pengen gitu. Entah hardcore, punk segala macem. Gue rasa gue belum berhasil. Ya gue semoga ada IO yang bonafit yang berhasil regenerasi kan. Belum ada sih, pakai harus lo gebrakin dulu lah. Kalau gue sih support lo gebrakin dulu, Stutan lo gebrakin lagi, bikin acara yang keren, baru nanti lo udah nggak ada, hilang pun ada lagi ntar. Iya, itu yang gue pengen kayak gitu regenerasi. Berarti itu salah satu goals lo ya. Iya. Untuk bikin satu acara yang gede, hardcore, punk apa segala macam, ska, ewa apapun lah, semualah musik yang penting dan terorganisasikan benar dan rapi dan baik, semuanya juga terjamin gitu. Karena gini, sesuatu tuh yang di manage bagus akan menghasilkan yang bagus. Kayak di luar kan lo tahu sendiri. Lo mau cari musik apa juga, band apa juga ada dan enak dilihatnya gitu loh. Karena kan sinkronize udah jalan juga nih, udah mulai jalan semua nih. Oke, amin Pak Uwi, udah datang jauh-jauh, gila lo. Deket-deket jauh-jauh. Amin dari mana tadi lu pulang kerja lo? Punya Noksa ya. Noksa. Gue udah pertanyaan semuanya, udah nggak ada satu gue pertanyaan. Lo dong kasih dong. Apa itu? Pesan-pesan mujarab lo, motivasi, pesan-pesan kata-kata motivasi buat orang-orang di depan lo yang pernah ngerasain hal kayak lo, ataupun yang kata-kata membangun lah buat mereka-mereka. Di luar gue lihat sosok lo ya, gue tertarik sama namanya Nadir. Ibaratnya gini, kita jatuh cinta sama pasangan, sama perempuan kan pasti ada sesuatu yang lebih ya. Nadir tuh bagus lah namanya. Makanya gue nanya, apa sih Nadir artinya gitu. Nah, kalau untuk motivasi ya,
mungkin lebih bisa dievaluasi lagi kali ya. Gue juga kurang tahu sih, karena gue perhatiin dari lo yang lo kirim, gue lihat gitu. Terus juga ini sih kalau boleh kasih masukan, kalau boleh gitu. Lo cari figurnya yang memang ngena gitu. Ya itu bertahap nanti. Iya. Terus lo jaringan lo sangat luas daripada gue. Maksudnya lo bisa cari siapa orang itu dulu. Dan itu lo tahu siapa orang. Itu sih yang kayaknya gue suka, oh ini kena nih pasti nih gitu. Orang ini si aneh pasti kena nih kalau dipanggil Malik nih. Ya berjalan dengan waktu sih Pak sebenarnya. Berjalan dengan waktunya aja. Udah bagus sih. Jalan sama-sama belajar, sama-sama kita ini bilang kata lo moles, sama-sama kita ya learning by doing, step by step kita jalan, kita waktu. Dan ini sekarang adalah studio baru kita, bukan studio baru sih, nuansa baru kita dan ada logo baru kita juga. Terlepas dari si Nadirnya, gue mau cerita hal yang paling dalam hidup gue, yang tadi gue tuh males, maksud gue mau gue lupain gitu. Ya udah itu berarti titik terendah lo dong, ceritain lah. Itu tadi. Ya itu gue. Yang gue bilang yang gue soal anak gue tadi. Oh iya, akhirnya ceritain juga sih. Gak pernah gue tanya mana-mana. Lo aja nggak tahu Fano nggak? Iya, gue baru tahu lo. Tahu ya kan senang kan happy 16 tahun katanya dia punya anak kalau macam tinggal di Bandung gitu. 3 bulan. Masih merah, masih gue liatin begini gitu. Terus kata-kata terakhir begini. Enggak, 3 bulan enggak merah Pak, kecuali itu di inkubator. Enggak, masih pipi itu merah kan gendut. Kapau gitu kan. Gue liatin. Terus gue bilang mana gue. Papa pulang ke Jakarta. Emaknya lagi pasar apa. Di rumah tuh gak ada orang. Lu tau gak? Lu tau gak yang ngomongin gini, ini bisa dilihat sama anak lu. Nanti anak lu umur 17, 20 tahun bisa. Karena kan ini kan record terus di YouTube, masuk YouTube. That's why. Kalau ngomong sama anak lu langsung. Alah, nangis gue, gak usah. Gitu, ntar aku nangis lagi ya. Enggak, maksudnya kenapa gue ngeliat umur bibit emang gue tinggalin lo gitu. Ngomong kamera situ. Ya tadi begitu maksudnya. Udah lo jelek ah. Gitu, deket nangis. Artinya once kalau anak gue nyari kenapa sih gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa lihat di sini. Ya ini kan jadi ini salah satu bukti ini. Ini gak bakal bisa hilang, apalagi di YouTube gak bisa hilang. Gue tinggalin dalam keadaan rumah kosong. Mantan gue lagi pasangan. Iya, kalau kebakaran gimana tuh Pak? Gue tinggal gue. Maafin papamu ya nak. Papamu ini. Pokoknya pang banget. Itu gue kasih ciuman terakhir ke ini. Nanti lo bakal dapet ciuman-ciuman terus ke depannya sama aku dan. Gue yakin gue cium Chicago deh. Enggak, kalau gue jadi gue tampol dulu, Tai lu Pak, ninggalin gue. Di zaman aku udah mati baru cuy. Amit-amit lu ngomong kayak gini, gak boleh gitu. Enggak, gue sih gini loh, gue mikirnya apa ya? Dunia muter, Lek. Ya muter balik lagi dong. Ya enggak, maksud gue ya. Suatu saat gue akan gitu juga sama anak gue nanti. Apapun case-nya gitu ya. Maka gue bilang gue udah gak ada nyawa dicium aja terakhir kan. Tapi kalau lo percaya dunia muter, emang bener dunia itu muter, ada kita di bawah di atas. Tapi kalau dunia muter, lo pikir, lo jangan pernah bikin dunia muter, nanti lo bakal dibahas lagi sama anak lo. Kita harus berpikir anak kita bisa memaafkan kita dan berpikir lebih maju daripada kita untuk memaafkan bapaknya gitu. Iya. Nah, ekspektasi lo kayak gitu, tapi lo jangan mikir dunia muter terus aja, nanti dunia muter, nanti dia ketemu anaknya lagi, anaknya tinggalin lagi terus aja gitu terus. Ekspektasi gue gitu. Yang terbaik lah ya Pak ya, buat lo Pak ya. Terima kasih sekali lagi buat Wi. Gue punya ini nih. Lo ngopi gak sih Wi? Semua lambung gue like. Tapi gak apa-apa lah. Ya biar dingin-dingin air hangat. Gue taruh sini air hangat. Yang penting nih, kalau punya masalah apapun obrolin aja. Foto dong. Obrolin aja. Waduh. Aku beton nih, bukan aku yang lagi nih. Mana nih?
Mantep. Obrolin aja. Obrolin aja apapun semuanya obrolin aja Wi. Jangan disingkat, jangan dipendem-pendem, jangan diumpet-umpetin, obrolin aja sama orang sekitar lo apapun ya. Kalau nggak punya teman segala macam, obrolin cukup sama Tuhan Allah lo gitu loh. Oke, buat teman-teman sekalian semua yang mau datang atau misalnya mau pengen datang ke, sempat ada nanya berwaktu tempat gue balas ini ya. Itu datang ke situ bintang tamu dapat duit nggak, dibayar nggak gitu loh. Itu nggak gue bahas di sini, ada di DM kita langsung, kita bahas semua di itu. Langsung aja nanti kasih komen di bawah ini dan baca aja. Jangan lupa like, komen yang bagus-bagus, share and subscribe, dan terima kasih buat tim semuanya sini. Terima kasih buat Dodi, terima kasih buat Galuh, terima kasih sekali lagi buat Uwi. Sampai ketemu di Nadir Podcast berikutnya. Dah, peace.